Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Rustatul Jannah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan, urgensi pendidikan kewarganegaraan, dan urgensi mata kuliah umum. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara filosofis, negara yang menginginkan dirinya tetap eksis, maka warga negaranya harus dididik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Tipe-tipe warga negara. Yang pertama, strong citizen, yaitu warga negara tipe busa. Tipikal mereka mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Ibarat busa di lautan, diterjang ombak sebelah kanan, busa pun hanyut ke sebelah kanan. Jika ombak menerjang ke sebelah kiri, busa pun hanyut ke sebelah kiri. Begitupun warga negara tipe busa. Mereka umumnya mudah dihasut, mudah terbawa-bawa orang lain, atau tidak mempunyai pendirian yang kokoh. Yang kedua, stone citizen, yaitu warga negara tipe batu. Tipikal mereka sangat sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan orang tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Ibarat batu sangat sulit dibentuk, akibat sangat keras. Begitupun warga negara tipe batu. Mereka umumnya keras kepala, sulit keluar dari zona nyaman, bahkan jika bertindak keliru pun sulit untuk dibenarkan. Yang ketiga, generator citizen, yaitu merupakan tipologi warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, generator citizen seringkali dipandang sebagai warga negara yang cerdas dan baik, sebagai suatu tipe warga negara yang ideal. Untuk membangun negara bangsa sebesar dan semajemuk Indonesia, perlu dibarengi bahkan perlu didahului oleh modal sosial. Modal sosial dapat diperkuat dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Jadi, hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk mendidik warga negara muda agar dapat merefleksikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas wilayahnya, banyak dan menjemuk penduduknya, dengan harapan anak muda Indonesia memiliki keluasan mental seluas Indonesia dan kekayaan rohani seakan sebanyak dan semajemuk bangsa Indonesia. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan untuk mendidik warga negara muda agar mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial dan mengerti kekayaan jiwa, sehingga strategisnya posisi geografis, geopolitik, dan geoekonomi Indonesia serta multikulturalnya bangsa Indonesia dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan dengan 4 alasan. Yang pertama, historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana membina bangsa. Yang kedua, yuridis, yaitu alasan berdasarkan perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 Ayat 3 tentang kurikulum dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi, menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, sosiologis, yakni berdasarkan keadaan di masyarakat. Konsep konektivitas sebagai salah satu modal sosial. Usaha mengembangkan jejaring konektivitas tidak cukup mengandalkan infrastruktur keras, seperti jalan, bangunan, transportasi, dan lain-lain, melainkan harus disertai infrastruktur lunak seperti budaya, pendidikan, agama, nilai karakter. Alasan sosiologis, yakni mendidik kembali anak muda Indonesia agar benar-benar dapat menggunakan kecanggihan konektivitas fisik untuk menumbuh kembangkan modal sosial. Yang keempat, politis. Hal ini ada kaitannya dalam kebijakan pemerintah mengenai tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah sejak tahun 1957. Pada masa Orde Lama, mulai dikenal istilah kewarganegaraan tahun 1957, Civic pada tahun 1962, dan pendidikan kewarganegaraan negara pada tahun 1968. Di perguruan tinggi pada mulanya dikenal mata kuliah kewiraan sejak tahun ajaran 1973 sampai 1974. Tujuannya menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan kewiraan merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Dan pada tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan hingga sekarang. Selanjutnya, urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, historis, yang merujuk pada tonggak kemerdekaan Indonesia, yaitu kebangkitan nasional, yakni bangkitnya nilai kolektif. Sumpah Pemuda menyatakan bahwa praksis kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap sebaneka, akan tetapi harus ada standar, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 1945 merupakan jembatan emas dalam membangun bangsa untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, yuridis. Merujuk pada kesan konstitusi dan amanat Undang-Undang Nasional, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan bangsa dan pembangunan karakter harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini juga, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pembangunan bangsa dan karakter yang sangat penting. Adapun amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi-potensi dini agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pentagogis, merujuk pada pandangan bahwa anak pada hakikatnya adalah warga negara hipotetik. Maknanya adalah anak termasuk mahasiswa adalah warga negara yang belum jadi, karena masih perlu dididik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan kewajiban dan hak-hak sebagai warga negara. Selanjutnya, urgensi mata kuliah umum. Peran strategis dari mata kuliah umum. Yang pertama, membekali mahasiswa pengetahuan dasar, yakni pengetahuan yang berguna bagi disiplin. Pengetahuan dasar seperti etika, berpikir kritis, belajar yang terintegrasi dan teraplikasi, kerjasama, memahami kebinekaan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat akan sangat berguna bagi bidang studi atau organisasi apapun. Yang kedua, membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Mata kuliah umum mestinya menjadi solusi untuk mengatasi sempitnya spesialisasi bidang studi. Yang ketiga, mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang keempat, mata kuliah umum berkaitan dengan pengalaman. Ini akan meningkatkan saling memahami dan menghargai sesama manusia. Nilai-nilai kemanusiaan terkikis ketika manusia tidak memahami dirinya sendiri. Mata kuliah umum mendidik manusia untuk memahami dirinya sendiri lalu memahami orang lain. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Henry Ford. Ia mengatakan, seseorang yang berhenti belajar adalah orang usia lanjut, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.